Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hakim. Saya dari kelas 2D. Izinkan saya untuk menjawab dari soalan tugas hukum internasional, yaitu yang pertama, apakah tata suci Vatikan bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional? Dan kedua, apakah ciri khas dari ICRC sebagai subjek hukum internasional? Oke, yang pertama saya menjawab ya. Vatikan termasuk ke dalam subjek hukum internasional dikarenakan Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional. Oleh karena itu, dia juga diakui oleh negara-negara di dunia serta menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan anggota pada beberapa organisasi internasional juga. Hal tersebut terjadi setelah diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tata Suci pada 11 Februari 1929 yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tata Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan, yang perjanjian itu sekaligus dibentuk dan diakui. Vatikan dibentuk melalui Traktat Lateran yang ditandatangani pada 11 Februari 1929 tersebut antara Wakil Perdana Menteri Vatikan Kardinal Pietro Gasparri dan Perdana Menteri Kerajaan Italia Benito Mussolini. Isi traktat tersebut mengakui negara kota Vatikan sebagai badan yuridis dan politis dengan jaminan kemerdekaan dan kedaulatan atas daerah yang dikelilingi tembok. Vatikan juga mengatur hak milik Vatikan yang lain disebut sebagai ekstrateritorial. Tempat ekstrateritorial tersebut diantaranya terletak di Roma, yaitu Basilika Santo Giovanni Lateran, Basilika Santa Maria Maggiore, Basilika Santo Paulus, Palazzo della Cancelleria, Palazzo di Propaganda Fide, Palazzo San Callisto, dan Palazzo Santo Oficio. Untuk dari segi hubungannya, dalam hubungan terbangsa, Vatikan negara berdaulat penuh dilindungi dengan hukum internasional. Juga saat ini dia juga termasuk menyandang gelar sebagai negara terkecil. Untuk kepala negaranya Vatikan tersebut adalah seorang paus. Dan dasar lain yang menjadikan negara Vatikan ini atau Tata Suci ini sebagai subjek hukum internasional adalah dengan mengacu juga kepada Konvensi Montevideo 1933, yang mana Vatikan merupakan pihak dan memenuhi ketentuan-ketentuan pada konvensi tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain yaitu memiliki populasi permanen secara faktual, yaitu penduduk tetap yang menurut Vatikan sebanyak 800 orang, lalu memiliki suatu wilayah tertentu yang dalam ini Tata Suci terletak di atas lahan seluas 44 hektar ataupun seluas 0,44 km yang terletak di tengah-tengah Roma, Italia. Lalu terdapat suatu bentuk pemerintahan dalam hal ini juga bentuk negara Vatikan adalah monarki absolut yang dikepalai oleh seorang paus yang memiliki kekuasaan absolut atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Serta Vatikan juga memiliki kapasitas untuk terlibat dalam hubungan internasional dengan negara lain. Dalam hal ini juga Vatikan adalah pihak pada perjanjian-perjanjian internasional seperti the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, dan juga Vienna Convention on Diplomatic Relations. Selain itu, Vatikan adalah anggota pada organisasi internasional seperti World Organization of Intellectual Properties dan UNESCO. Vatikan juga memiliki hubungan-hubungan diplomatik di negara-negara di dunia, sebagai contohnya yaitu Indonesia yang memiliki perwakilan diplomatik khusus untuk Vatikan. Begitu juga Vatikan terhadap Indonesia. Tata Suci Vatikan juga diakui sebagai subjek hukum internasional karena mempunyai alasan sejarah. Juga Tata Suci atau Vatikan yang berpusat di Roma, Italia ini memiliki catatan yang cukup panjang. Meski dan kewenangan Tata Suci tidak seluas negara karena sebatas di bidang kerohanian dan kemanusiaan.
Lalu negara Vatikan juga terbentuk setelah melewati beberapa proses panjang. Sekitar pertengahan abad ke-8 terbentuk negara kepausan dengan wilayah meliputi seluruh kota Roma yang terbentang antara pesisir barat dan timur Italia. Proses penyatuan kerajaan-kerajaan Italia mengakibatkan negara kepausan mengalami beberapa kali terancam dan terlibat dalam politik serta perang wilayah. Dan terakhir, untuk kesimpulannya, mungkin Vatikan memang merupakan subjek hukum internasional, dan dia bisa dikatakan juga seperti itu karena berdasarkan ketentuan pada pasal 2 ayat 1 tentang Konvensi Wina tahun 1968, sudah berdasarkan perjanjian dan pengakuan dari negara-negara lain sebagai negara suci di bagian Italia. Vatikan dalam pemerintahannya dipimpin oleh kepausan yang artinya berkonsep kepemerintahan Kristen yang berlandaskan agama dan kesucian. Lanjutkan dari pertanyaan kedua, apakah ciri khas ICRC sebagai subjek hukum internasional? Perlu diketahui, ICRC adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1863 dan merupakan salah satu subjek hukum internasional yang paling dihormati dan diakui secara luas di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa ciri khas dari ICRC adalah sebagai berikut. Dia sebagai mandat khusus, ICRC memiliki mandat khusus dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di tengah konflik bersenjata dan bencana alam. Oleh karena itu, ICRC diberikan status khusus sebagai subjek hukum internasional untuk menjalankan tugas-tugasnya. Lalu dalam ciri khas keanggotaan, ICRC tidak memiliki anggota dan bukan organisasi pemerintah. Namun ICRC diakui oleh hampir semua negara di dunia sebagai subjek hukum internasional dan bekerja sama dengan banyak organisasi internasional termasuk PBB. Lalu yang ketiga, netralitas. Salah satu ciri khasnya ICRC adalah netralitasnya. ICRC harus tetap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun dalam suatu konflik. Netralitas ini memungkinkan ICRC untuk mengakses semua pihak dan memberikan bantuan kemanusiaan tanpa memiliki diskriminasi. Lalu terdapat ciri khas independensi, yaitu ICRC bertindak sebagai independen dan tidak tergantung kepada pihak manapun. Ini memungkinkan ICRC untuk menjalankan tugas-tugasnya secara efektif tanpa tekanan dari pihak manapun atau pihak lain. Lalu kepercayaan, ICRC dihormati dan dipercayai di seluruh dunia karena kredibilitas dan integritasnya. Ini membuat ICRC menjadi subjek hukum internasional yang sangat penting dan dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Aksi ICRC didasarkan pada Konvensi Jenewa 1949, protokol-protokol tambahan, anggaran dasar ICRC dan gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, serta resolusi konferensi internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. ICRC adalah organisasi yang netral dan mandiri yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya. Lalu juga ICRC melakukan aksi untuk merespon keadaan darurat pada saat yang sama, juga mempromosikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dan implementasinya dalam hukum internasional. Baiklah, sekian dari pertanyaan-pertanyaan yang saya jawabkan. Mohon maaf saya memiliki kekurangan atau kurangnya penjelasan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.